Ini saya ada tips Mas. Apa tuh Tadi Pak? Mas Ada tips Fauzi lagi? bilangnya semoga hari-hari menyenangkan. Tidak boleh seperti itu. Oh iya iya bener ya. Tidak boleh seperti itu. Saya punya kata-kata. Ah iya boleh. Kebahagiaan bukan dicari, Oke. tapi kita ciptakan. Oke. Jadi kalau mau senang, mau tidak senang, kita yang menciptakan. Oke. Dalam Menuju Indonesia emas untuk generasi muda sepertinya patut dipertanyakan sedikit lah ya, karena ada beberapa hal, ada beberapa case yang eh, patut diperbincangkan. Banyak anak-anak yang dibiarkan gitu aja sama orang tuanya karena nggak mau ribet, nggak mau pusing, nggak mau diganggu kerjanya. Ya udah dikasih dikasih HP, main YouTube, buka apa aja, nonton apa aja. Ini pola asuh anak yang mungkin sedikit agak lucu juga, dan ada nyambungnya dari apa namanya, eh, pelindungan anak. Eh, Perlindungan anak kemarin Kemen PPPARI, temanya cukup bagus dan menginovasi sekali, karena ada beberapa hal yang mungkin nanti saya bacakan ini, mengusung satu tema suara anak membangun bangsa, yang kedua anak cerdas berinternet sehat, yang ketiga Pancasila di hati anak Indonesia, yang keempat berani memimpin dan angkat bicara anak pelopor dan pelapor, yang kelima anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. 6 pengasuh layak anak, digital parenting. Ini tema yang cukup apa ya, cukup menyadarkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah berkeluarga dan punya anak mungkin ya, karena ya banyak yang dibiarkan gitu aja. Masih bersama saya di sini, nggak asing dan nggak bukan, seorang dosen di kampus Widuri Jakarta, seorang pegiat silat lah ya. Dulu pegiat silat atau apa saya lupa sih. Pegiat silat dari apa namanya, salah satu apa namanya, silat yang cukup besar di Indonesia, PSHT, dan juga hipnoterapi, Bapak Gun Sukirman. Selamat malam. Selamat malam Pak, gimana Selamat kabarnya malam. Pak? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan sehat-sehat. Iya benar. Eh untuk eh, apa ngajarnya gimana nih Pak? Udah mau mendekati semester, lagi agak sibuk atau gimana Pak? Ya, tinggal satu kali pertemuan. Tinggal satu kali pertemuan, Pertemuan ya. ke-15 nanti habis tahun baru saja. Jadi ketemunya 1 tahun lagi. Oke, ini Iya. multi talent memang Pak Gun ini kan. Kalau untuk PSHT-nya gimana Pak? Lancar? PSHT alhamdulillah. Iya, Itu sudah menjadi hobi saya. hobi ya. I love PSHT. Oke. Ya, jadi kemarin habis kenaikan tingkat dari sabut jambon ke hijau kemarin malam minggu kemarin. Oke. Kebetulan saya sebagai pembina di tim kerohaniannya, keesaannya, kesetiahatiannya Oh, di cabang luar Kota biasa. Bekasi gitu ya. Luar biasa. Siap, siap. Tema kita kali ini sih Pak ya, agak menarik. Kalau untuk saya menarik banget sih, karena banyak hal yang akhirnya ya udah di apa, dibiarkan aja sama orang tua. Itu yang penting anak tenang, yang penting anak senang, yang penting anak bahagia. Ya, Iya. tema kita ini, kita mengangkat manfaat metode komunikasi hypnoparenting Ya, betul. dalam membentuk karakter positif pada anak. Pada anak. Luar Betul. biasa. Iya. Gimana Pak? Hipnoterapi parenting pada anak itu
pertanyaan umumnya kayak gimana sih Pak? Apa sih hipnoterapi parenting Oke. pada anak itu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam Malam. teman-teman yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, malam ini saya akan berbagi terkait dengan materi tadi, manfaat komunikasi hypnoparenting Iya. dalam membentuk karakter positif pada anak. Nah, saya percaya Bapak Ibu di rumah itu sudah berupaya mendidik anak-anaknya dengan baik, ya. Mendidik anak-anaknya dengan apa? Sekuat tenaga, semampunya ya. Tapi barangkali malam hari ini itu inspirasi dari saya bermanfaat, ya. Atau Bapak Ibu belum mengetahui, nanti bisa dikombinasi, ya. Sehingga nanti dalam membina anak ini menjadi lebih baik lagi. Ya, itu. Nah, kemudian hypnoparenting. Komunikasi hypnoparenting. Komunikasi hypnoparenting itu ada dua kalimat, hipnosis dan parenting. Nah, ketika kita bicara hipnosis itu artinya bahwa kondisi relaksasi yang mendalam. Kondisi relaksasi yang mendalam. Jadi ada kaitannya dengan pemberian sugesti positif kepada anak nantinya dalam kondisi relaksasi yang mendalam. Nah, parenting itu memberikan pembinaan atau pengasuhan pola anak untuk meningkatkan anak itu menjadi anak yang lebih baik, baik dalam sisi mental, fisik, mental maupun dalam pertumbuhan anak, gitu ya. Jadi kalau digabungkan hypnoparenting itu adalah bagaimana kita menggunakan metode untuk memberikan sugesti positif, kata-kata yang positif secara terus-menerus dalam kondisi relaksasi yang mendalam pada anak. Jadi kuncinya adalah hypnoparenting ini adalah kondisi relaksasi yang mendalam. Gitu Mas Fauji. Oke. Ya. Gini Pak, kalau untuk dewasa kan mungkin kita udah familiar ya. Ya. Hipnoterapi untuk orang dewasa mungkin lagi ada keluh kesah atau masalah dan segala macamnya. Nah, untuk anak ini bagaimana kita melakukan hipnoterapi parenting untuk anak ini? Cocoknya itu di usia berapa Pak? Atau mungkin semenjak mereka PAUD atau sebelum mereka masuk PAUD atau dalam kandungan mungkin bisa dikategorikan bisa di hipnoterapi? Oke. Wah, menarik, pertanyaannya menarik sekali ini ya. Jadi Bapak Ibu di rumah, hipnoparenting ini ya sebetulnya pengasuhan pola anak yang yang baik itu mulai dari dalam kandungan. Ini kita sudah fokus di situ. Ya, jadi umur 3 minggu dalam kandungan. Jadi misalnya suami istri sudah nikah, kemudian dia mengatakan dengan suaminya, Pak, aku sudah hamil, ternyata sudah dites toh dengan alat. Oh, umurnya udah 3 minggu misalnya. Nah, dalam usia 3 minggu ini pikiran bawah sadar seorang jabang bayi itu sudah aktif, Mas. Nah, kemudian setelah aktif ini nanti kan akan terlahir ya. Jadi sampai usia 3 tahun, kemudian menginjak lagi usia 5 tahun, 7 tahun, sampai ke 13 tahun. Ini pikiran bawah sadar seorang anak itu aktif. Nah, makanya harus kita berlatih orang tua itu untuk berkata-kata yang positif terhadap jabang bayi tadi mulai dari kandungan. Jadi kalau pertanyaan tadi, mulai usia kapan? Mulai dalam kandungan, sehingga nanti bayi yang lahir di dunia ini yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Anugerah enggak Mas? Anugerah benar. Harus kita cintai, sayangi. Dengan bagaimana? Mulai dari kandungan sudah kita elus-elus, kita kasih doa, kita kasih mungkin nyanyian-nyanyian rohani ya yang menyehatkan jabang bayi. Ya, karena sudah bisa merekam apa saja yang dia rasakan, yang dia dengar, ya,
bapaknya nih ngomelin sama istrinya, marahin, itu sang jabang bayi itu sudah bisa merekam, ya, sudah bisa merekam. Dia ikut sedih juga. Kemudian mungkin ya marahin lagi. Aku tuh nggak mau kamu tuh sebenarnya hamil, Oke. ya kan? Gugurin aja. Wah, itu kan, itu Mas Fauji. Mungkin bapak ibu yang di rumah jangan sampai mengatakan seperti itu kepada istri yang lagi hamil, ya. Itu langsung direkam. Itu nanti itu menimbulkan luka-luka batin seorang anak, sehingga nanti pada saat lahir itu bisa mengurangi kecerdasan mereka, bisa mengurangi rasa percaya dirinya, sehingga bisa menjadi yang minder. Bahkan nanti bisa sama orang tuanya bisa ngelawan karena dia ada tadi bisa merasakan, bisa mendengarkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi dalam kandungan hati-hati sudah mulai dijaga. Banyak doa Bapak Ibu, banyak doa, ya, banyak puasa, disetelin lagu-lagu apa Mozart, lagu-lagu apa lagi yang pokoknya yang menyenangkan seorang bayi. Ya, itu. Setelah lahir, kemudian sekolah gitu ya. Sama, ya. Pulang sekolah disambut dengan senyum. Ya, sekalipun Bapak, Ibu, nilaiku jelek. Ya, nilaiku jelek. Jangan sampai ketika anak ini nilainya jelek. Pak, nilai saya jelek, Pak. Bego kamu, goblok kamu gitu. Oke. Wah, itu akan menanamkan luka-luka batin pada diri anak. Ya, itu. Itu Mas untuk apa mulai kapan? Mulai dalam kandungan, kemudian nanti setelah lahir pun terus kita rawat, ya, kita rawat. Karena saat-saat dalam kandungan, lahir usia tadi 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun sampai 13 ini bukan penentuan ya. Jadi banyak-banyaklah memberikan sugesti-sugesti positif kepada anak. Oke. Kata-kata yang positif kepada anak. Karena itu nanti akan menentukan ketika nanti sudah usia dewasa. Ya, akan menentukan. Pengaruhnya luar biasa nanti. Gitu, Mas. Oke. Ya. Beberapa momen sih saya juga pernah ini sih Pak. Ngeliat saudara atau teman ketika masa kandungan, kandungannya itu ditaruh earphone terus Ya. didengerin Al-Quran terus Ya. ya kayak Itu gitu. sangat bagus. Sangat bagus. Akhirnya lahir dan tumbuh. Nah, ketika tumbuh ini kan ada beberapa momen yang akhirnya Ya. kita nggak bisa 100% menjaga anak kita, Pak. Iya. Benar nggak sih? Kayak kalau sekarang anak sekarang nyebutnya circle kali ya. Circle. Walaupun di PAUD atau SD itu sekarang udah sebetulnya circle. Oke, Iya. kita udah mengeman-eman anak kita supaya baik di rumah. Tapi ketika masuk lagi ke dalam circle atau lingkarannya anak-anak ini, ketika masuk masa sekolah, akhirnya hal-hal yang dilakukan teman-temannya itu diterapkan tuh Pak. Kayak Ya. kata kasar sekarang, mohon maaf banyak banget anak-anak kecil itu ngomong kasar kepada yang lebih tua. Ya. Iya Pak. Betul. Itu gimana cara penanggulangan nanti Pak? Ya. Memang saat ini tantangan orang tua luar biasa ya dalam membina anak, membimbing anak ya. Kuncinya itu menurut pendapat saya orang tua harus mengetahui kelebihannya anak kita itu apa sih? Kelebihan anak kita itu apa? Ya. Kelebihannya misalnya nari. Ya, kita harus ikutkan nari. Kelebihannya misalnya berenang, olahraganya misalnya. Ikutkan berenang. Kelebihannya apalagi? Main bola, ikutkan. Kadang-kadang di sekolah ada tes ya. Tes untuk menentukan bakat. Iya. Nah, disitulah nanti orang tua harus menyesuaikan ya dengan bakat yang dimiliki oleh anaknya, tidak boleh memaksakan. Nah, sehingga nanti pada saat kita mau melakukan pendekatan kepada anak, kita bisa masuk di situ. Jadi kunci hipnoparenting itu adalah bagaimana kita membina anak tadi dengan kondisi relaksasi yang menyenangkan kepada anak. Oke. Nah, menyenangkan ini kan kita harus tahu kelebihan-kelebihan anak. Ya, misalnya anak
itu senangnya badminton. Ajak badminton dulu. Kemudian setelah badminton, kemudian kita ajak makan, ya. Nah, kondisi makan itu kondisi rileks, Mas. Kondisi rileks, ya. Nah, saya mungkin akan cerita dulu mengenai gelombang otak manusia. Oke. Ya, gelombang otak manusia itu ada 3, ya. Gelombang otak gamma, ya, itu kondisi sadar penuh. Kayak kita sekarang ini gamma. Oke. Ya, itu kita sadar penuh kita. Ya. Pikiran sadar. Kemudian gelombang otak theta. Theta. Nah, theta itu sudah mulai rileks. Nah, orang senang, orang happy, anak senang, anak happy, sedang bercerita kepada orang tuanya, ya, pengen ngaji ajak ngobrol, itu kondisinya theta, kondisinya alpha. Nah, kemudian ada yang gelombang theta, itu kondisi lebih dalam lagi. Contohnya pada saat berdoa, pada saat kita lagi sholat, itu theta. Ya, habis berdoa, habis sholat, itu theta. Oke. Nah, saat-saat gelombang alfa dan theta inilah situasi yang sangat bagus. Ada yang mengatakan golden moment, ada yang mengatakan ibaratnya tanah itu tanah yang subur. Oke. Ya, ditanami apa aja bisa. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi saat rileks, kondisi relaksasi, itu silahkan Bapak Ibu semua yang di rumah, berikanlah sugesti-sugesti yang positif, kata-kata yang positif. Misalnya, Dek, ayah senang sekali loh kemarin melihat kamu itu badminton. Ya, bangga banget loh kamu badminton itu kemarin. Ditingkatkan ya Dek ya, badminton ya. Pokoknya belajar terus. Nah, disitulah anak pada saat kondisi relaksasi tadi, gelombang alfa tadi, masuk di situ. Tambah percaya diri akhirnya. Ya, tambah percaya diri terus gitu ya. Apa aja? Ya, apapun, ajak anak ketika kita mau memberikan pencerahan gitu. Itu kondisinya harus kondisi yang rileks. Jangan kondisi lagi main-main, lari-lari, nggak kena. Kita ajak dulu apa kesukaan dia, harus tahu hobinya, gitu ya. Itu Mas. Oke. Kira-kira sudah bisa menjawab ya? Menjawab Pak. Nah, ngomong-ngomong atau terlintas tadi ngebahas masalah relax ya. Ada beberapa poin, saya nemuin juga ponakan saya, mungkin ada beberapa ponakan atau saudara-saudara saya yang akhirnya dia sulit tidur nih Pak, insomnia, terus kebanyakan main handphone, anak-anak sekarang gitu kan, kebanyakan main handphone, buka YouTube dan segala macamnya. Nah, itu cara mengatasi supaya bisa nggak sih mereka mendapatkan hypno parenting itu, gimana caranya mereka supaya agar yaudah karena udah waktunya tidur, ayo tidur gitu, tapi mereka nggak mau gitu Pak. Oke, ya memang tantangan lagi kita ya sebagai orang tua, main gadget, kemudian tidurnya kemalaman, nggak bisa tidur, sekolahnya kesiangan. Ya, sebetulnya mudah itu Mas. Intinya tadi ya, bahwa anak kita dalam situasi yang nyaman dulu, yang menyenangkan, baru kita memberikan nasihat. Ya, bahwa kondisinya nyaman sesuai dengan hobinya, kesukaannya. Misalnya kesukaannya makan apalah gitu ya, makan bakso atau makan sate. Ayo Dik, kamu suka bakso, ayo makan. Ayo Bah, makan. Kemudian makan. Pada saat kondisi makan ini, ya, ini bisa orang tua memberikan nasihat-nasihat. Karena itu gelombangnya gelombang alfa. Lagi senang. Ya, lagi senang. Jangan lagi pas main HP. Lagi pas main HP nggak kena. Berontak. Pada saat berontak. Ya. Ada lagi yang metode akan tidur, dia ngantuk-ngantuk. Kondisi ngantuk-ngantuk itu kondisi saat gelombangnya alfa. Bahkan sudah masuk ke theta, walaupun theta itu theta yang
kurang dalam. Oke. Itu bagus banget untuk memberikan nasihat-nasihat, mau tidur sambil cerita-cerita, ya. Mungkin kalau di Jawa kan cerita kancil nyolong timun ya. Padahal kancilnya sudah insap toh, sudah nggak mau nyolong lagi. Nah sebetulnya di saat ngantuk-ngantuk itu diajak untuk bercerita. Ya, Dek kamu pengen sukses? Sukses itu apa Bu? Sukses itu misalnya itu loh, nantinya kamu bisa menjadi pengusaha, mobilnya Alfa tuh bagus tuh, kamu bisa bisa punya rumah, kamu bisa punya kolam renang. Dia sukanya apa? Misal kamu bisa punya ini area badminton, area apa yang membuat dia senang. Oh mau. Kalau kamu pengen sukses, ya mulai saat ini dan seterusnya menggunakan HP-nya diatur ya. Gitu. Oke. Diatur. Kamu kapan main HP, ya 1 jam saja. Nanti belajar, ya. Atau sampai jam 7 malam, kemudian nanti HP dimatiin atau di-off-kan. Kalau tidak dipakai untuk ngerjain tugas. Kadang-kadang sekarang semua tugas itu di HP. Jadi hati-hati orang tua ya yang ngelarang-larang anak main HP karena tugas-tugas itu di HP. Sekarang dia memang menyulitkan orang tua. Apakah ini benar-benar dia belajar dengan menggunakan handphone sebagai alat untuk melihat tugas-tugas atau mencari bahan, atau memang dia nyambi-nyambi. Ya, mabar ya. Nah, Mabar. nah, tadi kondisi mau tidur bagus sekali Bapak Ibu untuk memberikan sugesti-sugesti, nasihat-nasihat yang positif. Tapi ada tapinya. Hindari kata-kata jangan, ya. Kamu jangan main HP ya. Nanti kamu begini, kamu besok jangan. Nah, bagaimana ya kalimatnya? Kalimat positif. Dek, kamu bisa nggak gunakanlah HP secukupnya untuk mencari bahan, pelajaran, untuk mengerjakan tugas. Ya, kamu boleh bermain HP, boleh menggunakan HP, tapi ada waktunya. Tapi kalau pokoknya kamu jangan, karena apa? Pikiran bawah sadar ini yang diterima itu malah bukan jangannya, tapi yang belakangnya, misalnya jangan nakal. Pikiran bawah sadar nangkepnya malah nakal. Itu ya, di teori psikologi itu malah yang diterima pikiran bawah sadar itu malah belakangnya nakalnya. Jadi jangannya malah nggak kedengaran. Jadi seolah-olah pikiran bawah sadar malah melakukan. Kamu jangan nakal, kamu jangan males. Gitu ya, itu. Kemudian ada lagi yang saat yang bagus Mas, saat bangun tidur. Oke. Sudah mulai kita bangunin, makanya hati-hati. Ketika bangunin anak, jangan gini loh. Tong, bangun tong, udah siang, dasar males. Wah ini, ya hati-hati Bapak Ibu yang di rumah ya. Ini pikiran bawah sadar sedang aktif di situ gelombangnya teta, bahkan gelombangnya teta itu masih ngeliap itu dengar, bangun, dengar. Nah mestinya gini, dek, atau namanya siapa lah. Kalau mau tong ya nggak apa-apa. Ya, tong, semangat tong. Ya, orang sukses harus semangat. Walaupun hawa dingin, bangun, semangat. Gitu kan? Ya, nah, itu bagus banget. Maka yang diterima nanti positif terus itu untuk anak. Sambil bagus lagi kalau dibelai di punggungnya ya, diusap-usap punggungnya. Bangun nak. Anak sayang ayah. Anak ibu yang disayangi, anak cantik atau anak pinter gitu. Banyakin terus kalimat-kalimat pinter, anak cerdas, anak hebat. Seperti itu. Jangan dibanyakin yang kata-kata yang negatif. Ingat, tadi kalau anak-anak usia contoh SD itu masih aktif pikiran bawah sadar, akan direkam dan jangan sampai merekam luka-luka batin. Nah, luka-luka batin ini nanti mempengaruhi kecerdasan anak. Ya, mempengaruhi secara softwarenya lah mempengaruhi di situ. Ya memang makanan juga mempengaruhi ya, gizi ya, tapi yang saya akan sharingkan adalah bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar, softwarenya, agar nantinya menjadi semangat. Ya, menjadi semangat, akhirnya nanti
bergerak sendiri. Karena pikiran bawah sadar itu yang menggerakkan kita setiap hari sebetulnya. Ya. 80% kita tiap hari itu ada yang mengatakan 80 sampai 90% kita menggunakan pikiran bawah sadar semua. Makanya rekamlah pikiran hal-hal yang positif. Contohnya apa? Saya nyetir, kemudian ada lubang saya langsung ngerem, itu kita menggunakan pikiran bawah sadar. Betul. Ya. Itu. Kemudian kita jalan, kan kita nggak mikir kan, kita belok kanan, belok kiri jalan, naik motor, itu pikiran bawah sadar. Karena yang kita peroleh itu hal-hal yang positif. Oh, belok kiri itu berarti aman, belok kanan itu gini. Itu. Jadi kita tuh sebenarnya tiap hari menggunakan pikiran bawah sadar. Betul. Gitu ya. Gitu. Iya benar. Banyak orang juga bilang kan pikiran itu mempengaruhi segala sesuatu yang ada di tubuh kita. Iya. Kita berpikir sakit, kita pasti bakalan sakit. Iya, betul. Kita berpikir kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Iya, betul sekali Mas Wajib. Nah ini tadi kan case-nya orang tua yang nggak peduli dengan anak. Nah ini ada satu case yang menarik buat saya dan mungkin teman-teman yang lain juga pernah dengar case ini. Mungkin Bapak juga pernah dengar case ini. Ada salah satu anak yang ada di daerah Jakarta Selatan karena motivasi orang tuanya terus-menerus supaya dia lebih baik dari orang tuanya, karena orang tuanya ini dua-duanya sarjana Pak. Oh, oke. Anaknya ini harus belajar dan akhirnya masuk berita kemarin, maaf, mungkin Mas Umar nanti bisa di ini katanya dibunuh Pak. Ayah, nenek, ibunya tapi selamat Pak. Ibunya selamat dan masuk ke rumah sakit. Nah itu gimana Pak? Mungkin nggak sih ketika sesuatu hal yang positif berlebihan itu akhirnya menimbulkan tingkat stres pada anak? Iya, betul sekali Mas. Tadi saya sampaikan di depan tadi, ya kan, bahwa orang tua itu harus pertama mengerti talenta atau bakat anak itu di mana sih. Kemarin anak saya habis tes bakat di sekolah, dia ternyata bakatnya di di bidang IT ya kemarin tuh gitu. Saya nggak bisa memaksakan anak saya jadi dokter. Betul. Karena hasil dari tes psikologi dari sekolah itu IT. Nah, pertanyaan kritisnya adalah tadi belajar. Apakah orang tua waktu itu sudah tahu bakat anak belum? Iya. Jadi bakat anak. Nah, ketika anak terus dipres, ditekan terus, dimarah-marahi tadi ya, kembali lagi, pikiran bawah sadar itu akan merekam luka-luka batin ini suatu ketika bisa memberontak. Apalagi sekarang ini ya, ada media sosial, dia nggak mau nanya orang tuanya, nggak mau nanya siapa, padahal orang tua itu sebetulnya adalah terapis yang super. Kalau bahasa saya. Ya, jadi anak ada problem, sebetulnya anak ngomong sama orang tua, curhat sama orang tua dengan nyaman, dengan tenang. Tapi kalau mau curhat dengan orang tua malah domelin, kemudian dipres, terus dipres gitu, akhirnya nanti malah menjadi dia stres, bisa meledak di situ, ya, bisa meledak menjadi ya tadi kasusnya pembunuhan di situ. Iya benar. Ya. Berarti memang harus ini aja ya Pak ya, kayak yang ya slow flow, terus kita ngikutin alurnya anak ini bakat atau minatnya seperti apa, jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu mengikuti apa yang kita mau, ikuti alur anak, kayak gitu-gitu aja kali ya. Iya, jadi pertama mengetahui bakatnya, kemudian kita melakukan pendekatan, memberikan nasihat-nasihat, sugesti positif tadi pada saat santai, relaksasi ya tadi pada saat lagi makan, sesuai dengan situasi yang menyenangkan. Memang ada metode yang hypnoparenting yang memang nantinya kalau orang tua sudah tidak bisa memberikan terapis ya pada anak, itu bisa dengan seorang terapis ya, datang ke seorang terapis, hipnoterapis bisa. Ya nanti akan diterapi di situ. Tapi sebetulnya
ketika sudah diterapi oleh seorang hipnoterapi, kemudian pulang nanti orang tuanya kayak gitu lagi, marah-marahin lagi, nggak apa namanya memberikan rasa nyaman kepada anak, ya nggak ada gunanya hipnoterapi itu. Ya pada anak tadi yang sudah dibawa ke terapis. Jadi intinya adalah buat rasa nyaman. Orang tua bisa kok nerapi anak. Pertama yang jelas bawa situasi yang nyaman. Situasi yang nyaman aja. Begitu udah nyaman, kemudian diberikan sugesti yang positif, ya kan? Sugesti yang positif, kalimat-kalimat yang positif yang menyenangkan, yang menguatkan. Saya bangga loh punya anak kamu. Bangga banget itu loh. Itu. Saya sayang punya anak seperti kamu. Ya. Kamu tetap semangat, ya. Walaupun sekolah itu jauh, kamu berikan semangat terus itu. Itu Mas. Jadi intinya itu aja. Buat situasi yang menyenangkan di rumah untuk anak-anak kita yang kita cintai ini. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita. Kalau kata Sheila on Seven, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Dalam baitnya gitu sih Pak, anugerah terindah yang kumiliki ya. Iya, jadi beberapa hal yang memang harus, poinnya ada beberapa poin yang akhirnya saya tahu ya, ternyata seperti ini ya pola asuh atau pola didik anak dalam hipnoterapi parenting ya. Dan ya sepatutnya orang-orang tua di Indonesia ini bisa lah ya menerapkan pola-pola yang bisa. Pak Gun bisa ya. Nah orang tua kalau mau belajar hipnoterapi juga bisa. Di sini ya. Nanti ada biar tahu di sini. Ya, biar tahu tentang gimana hipnoterapi. Jadi jangan berpikiran negatif ketika mendengarkan hipnosis. Wah itu nanti dihipnotis, bukan. Jadi memang ini salah satu cabang ilmu psikologi ya. Hipnoterapi itu cabang ilmu psikologi. Kan saya sudah sampaikan ya dulu ya, tokoh-tokohnya ada James Bright, itu kan seorang ahli psikologi ya dari Skotlandia. Ada lagi Sigmund Freud ya, itu orang-orang psikologi semua itu, ahli-ahli psikologi semua itu ya. Ada lagi Milton Erickson ya, itu dari Amerika Serikat. Itu dokter ahli psikologi, itu orang-orang luar biasa yang menemukan hipnoterapi di situ. Jadi bukan yang kayak di panggung-panggung itu ya, uka-uka atau apa gitu ya, bukan. Ya. Betul. Jadi kayak uyak-uyak ya. Iya. Tapi itu tadi, Bapak Ibu mencoba ya, karena ya pertama tadi pendekatan dulu ke anak nyaman dulu, setelah nyaman baru diberikan sugesti-sugesti yang positif kepada anak. Nyaman dulu, nyaman sambil tarik nafas, sambil setelin musik mungkin, ya kan? Nanti anak itu ini, setelah nyaman dikasih sugesti, mulai hari ini dan seterusnya saya menjadi cerdas, saya mudah mempelajari mata pelajaran apapun. Disugesti seperti itu. Ya itu ya. Kan ada anak yang yang perlu seperti itu disugesti. Nanti akan timbul rasa percaya diri yang meningkat ya. Gampang belajarnya juga gampang. Intinya tadi kalimat jangan dihindarin. Ya, ganti dengan kalimat yang positif terus ya. Positive vibe ya. Iya, itu penting banget itu. Jadi kalau untuk teman-teman ada yang mau hipnoterapi bisa langsung ke Bapak? Boleh, bisa silakan. Ya? Udah bisa buka praktek ya Pak ya? Oh sudah. Oh iya Pak. Saya sekaligus owner GSA GSA Self Healing. Ya, saya sudah buka praktek di rumah. Silakan Bapak Ibu yang mau terapis untuk anak-anaknya monggo, tapi coba dulu di rumah Bapak Ibu bisa kok ya. Karena Bapak Ibu orang tua itu menjadi terapis yang super untuk anak-anaknya. Poinnya itu sih. Iya, gitu. Buatlah anak-anak nyaman ya di samping Bapak Ibu, ya kan? Tersenyum ketika ketemu Bapak Ibu, curhat didengerin. Ketika curhat didengerin itu udah gelombangnya alfa. Ya, tinggal dimasukin aja, dengerin dulu. Oh, gitu ya, Dek. Oh, gitu ya. Setelah itu menurut kamu bagaimana solusinya? Kamu pengen nggak dikasih gambaran-gambaran sebetulnya? Jadi tidak manut juga orang tua dikasih gambaran-gambaran yang sudah
dikondisikan, udah disiapkan oleh orang tua. Setelah itu kalau ayah gini gimana ya, ini soalnya kamu gini hasilnya begini, hasil tes psikologi begini dan sebagainya, manut akhirnya. Oke. Anak saya alhamdulillah puji Tuhan di rumah manut ya. Tadinya sih pengen ini, kamu hasil psikologi tesnya begini loh gitu. Ya gitu. Tapi itu orang tua dulu sih ya. Kan orang tua kadang-kadang kan di kantor cerita-cerita, anak saya masuk ke dokteran panas. Anaknya juga pengen masuk ke dokteran, ya kan? Betul, betul. Masuk menjadi tentara panas. Akhirnya besok kamu jadi tentara. Ya itu yang kurang bagus. Betul. Padahal dia talentanya, bakatnya tidak di situ. Benar. Ya, karena sebetulnya kan hidup itu melengkapi ya. Betul, betul, betul. Kalau jadi tentara semua nanti gimana? Siapa yang jadi guru? Iya. Siapa yang jadi dosen? Siapa yang jadi rakyatnya? Kalau ya jadi dokter, ya siapa yang jadi apa? Yang jadi dokter lainnya itu Iya. Pak yang lagi viral, lady yang mukulin sesama koas. Jadi apapun talenta anak kita support. Oke. Nah disitulah ketika mensupport anak sesuai dengan talentanya, anak nyaman. Iya, betul, betul. Itu ya, anak nyaman. Nyaman itu kondisi, sekali lagi saya ulang-ulang ya, kondisi gelombang alfa. Iya. Ya, Karena itu penting, ya Pak. dimasukin. Gitu. Oke. Poin keseluruhan ini Pak. Jadi rangkuman dari apa namanya hipnoterapi parenting positif terhadap anak gimana Pak? Ya, oke. Terima kasih. Pertama bahwa kita bersyukur ya Tuhan mengaruniai Bapak Ibu punya anak ya, yang punya anak maaf yang belum ya mungkin berdoa semoga nanti bisa dikasih keturunan. Proses. Anugerah dari Tuhan harus kita pertanggungjawabkan, harus kita sayangi, kita cintai. Nah, bagaimana caranya? Berikanlah aura positif, ya. Berikanlah situasi-situasi yang menyenangkan di rumah. Dengarkanlah anak-anak kita ketika dia curhat atau bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang dialami. Ya, bawa anak-anak itu dalam situasi yang terus menyenangkan. Ya, itu sehingga nanti menjadi anak-anak yang generasi unggul, ya, sesuai dengan program pemerintah. Ya, bagi yang masih hamil di rumah jangan lupa juga terus diberikan sugesti-sugesti, dilus-elus, didoain, setelin lagu, ya, biar lahirnya nanti menjadi cerdas, sehat, jadi generasi yang unggul, yang emas. Itu sih Mas. Dari saya itu ya. Oke. Intinya hipnoparenting itu ya. Bagaimana membina anak dengan kondisi yang relaksasi, yang mendalam, yang menyenangkan. Ya, dalam situasi apapun. Memang tidak mudah tapi kita harus belajar. Luar biasa. saya duduk berdua sama Pak Gun aja ngebangun positif saya. Gimana istrinya yang setiap hari ada sama Pak Gun ya, positif terus berarti ya. Anak-anaknya dan orang-orang terdekatnya Pak Gun pasti Kita seneng lah. tidak munafik, kadang-kadang kita juga negatif juga Mas. Tapi ya jangan sampai kalau di total, jadi ada penelitian sehari itu kita sebetulnya kita itu bisa berapa kali berpikir negatif dan positif, bisa 4.000 kali ya kalau ada penelitian seperti itu. Nggak tahu ngukurnya bagaimana. Jadi 4.000 kali berpikir itu jangan sampai kebanyakan yang negatif. Negatif. Oke. Jadi kalau di global ya harus nilainya 80 lah paling nggak positifnya, mungkin yang 20 negatif. Itu masih kita lebih bagus karena manusiawi ya. Manusiawi. Tapi betul. ketika kita lagi emosi, kita lagi ada ya tadi lagi galau, anak lagi ini jengkel, ya tadi itu kita tenang dulu. Kita tenang, keluarkan nafas, tarik nafas 3 kali, tenang. Ya. Baru kita, ini anak saya, ini anugerah Tuhan. Ya, harus saya pertanggungjawabkan dengan baik. Itu ya. Tipsnya, tips and trick dari Pak Gun. Luar biasa. Belajar. Belajar. Ah, iya benar. Gitu. Belajar. Tips yang sangat amat penting untuk teman-teman yang udah berkeluarga, udah punya anak, banyak emosinya. Nah ini tips yang sangat penting banget buat dilakukan.
tarik nafas, tenang. Maka sering-seringlah self hypnosis. Nah, artinya kita sering hening, kemudian kita meditasi, bersyukur. Itu akan mengurangi emosional kita. Dan kita akan tenang ketika nanti anak-anak kita lagi menjengkelkan gitu ya, tapi kita tetap tenang. Ya, tetap sebagai tempat curhatan. Daripada nanti anak-anak kita curhat ke tempat lain. Oh iya. Ya tadi itu. Betul. Waduh, kita bahaya ke tempat yang lain sehingga nanti kalau yang ngasih tahu tadi itu benar gitu kan. Ya. Itu yang dia ke orang lain nggak sih, kita repot itu. Iya, bahaya. Oke. Positif sekali bersama Pak Gun. Terima kasih Pak Gun Sama-sama. atas ilmu yang telah dicurahkan untuk kita, untuk semua teman-teman yang ada di luar sana. Bermanfaat sekali untuk saya khususnya dan teman-teman yang lain yang ada di sana. Ya. Selalu positif sama Pak Gun ini. Oke. Luar biasa. Ya, sehingga nanti anak menjadi karakter yang positif. Betul. Gitu ya. Betul. Itu sih. Oke. Targetnya kan tadi karakter yang positif, membentuk yang positif Iya. macam-macam. Yang tadinya anak itu bandel jadi nggak bandel, yang malas belajar jadi rajin belajar, seperti itu. Betul. Dan sebagainya gitu. Selalu positif Pak Gun, terima kasih. Semoga harinya selalu menyenangkan, selalu positif dan bisa bahagiakan orang-orang terdekatnya. Nah, ini saya ada tip Mas. Apa tuh Tadi Pak? Mas Ada tips Fauzi bilangnya semoga hari-hari menyenangkan. Tidak boleh seperti itu. Oh iya benar ya. Tidak boleh seperti itu. Saya punya kata-kata. Iya boleh. Kebahagiaan bukan dicari, Oke. tapi kita ciptakan. Oke. Jadi kalau mau senang, mau tidak senang, kita yang menciptakan. Oke. Dalam tanda kutip, yang kita yang membuat suasana bahagia ya kita sendiri. Benar. Yang membuat tidak bahagia juga kita sendiri. Betul. Jadi kita ciptakan. Betul. Gitu. Betul. Luar biasa memang Tanda Pak kutip. Gun. Dalam tanda kutip ya. Bahasanya kayaknya diciptakan kayak Tuhan aja. Bukan, kita yang mengkondisikan, kita yang membuat gitu ya. Gitu. Kita yang membuat itu jadi bahagia. Tetap semuanya Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Tetapi kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Ya kan gitu kan. Betul. Luar biasa. Selalu positif. Positif. Agar vibrasi itu memancarkan yang vibrasi yang positif di rumah gitu ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Gun. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu di rumah. Amin. Sampai ketemu lagi di yang lain waktu di materi yang lain. Amin. Nanti ada pembahasan lain lagi yang kita bahas ya Pak di sini. Siap. Saya selalu siap hadir bila We Channel memanggil. Jangan bosan-bosan Pak. Oh no. Tidak. Ya, begitulah hipnoterapi parenting positif kepada anak-anak. Nah, ada beberapa poin yang memang harus teman-teman lakuin di rumah atau di circle kalau anak-anak zaman sekarang tuh melakukan sesuatu hal yang positif, membangun sesuatu hal yang positif. Betul. Jangan pernah ada kata-kata yang negatif kepada anak, kepada saudara atau teman-teman yang lain, supaya ngebangun jiwa kita ini jiwa yang selalu positif, yang selalu berpikiran yang baik-baik aja. Karena apa? Karena ketika semua hal yang kita lakuin baik, kedepannya pasti akan bakalan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya karena kita semua we share, we discuss, we channel. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih.